Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mematahkan semua mantra sihir, kami mematahkan semua kekuatan maut, kecelakaan apapun bentuknya kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Almasih. Kami juga mematahkan setiap penyakit, roh penyakit apapun bentuk penyakit, kami patahkan, kami tolak dan kami lepaskan. Kami minta perlindungan kuasa darah Yesus Almasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Almasih. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya berdoa setelah SOE, saya berdoa minta kepada Tuhan, memang dalam kelelahan, tetapi saya berdoa dan malam itu saya mendapatkan firman ini. Saudara, firman ini adalah firman Rema. Ini adalah sebenarnya jawaban buat hidup setiap saudara. Karena mungkin ada yang bertanya-tanya, saya ini sudah jadi orang Kristen sekian lama. Mungkin ada yang 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun. Perubahan sudah terjadi. Tetapi mengapa perubahan itu tidak terus-menerus, tetapi sering ada waktunya perubahan itu bisa muncul hal-hal yang sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Jadi mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal itu bisa ada dalam hidup kita? Itu karena ada banyak hal yang kita sebenarnya tahu, tetapi iblis itu menutup dalam kehidupan setiap saudara. Nah, waktu SOE akan dilaksanakan, ya School of Evangelism itu akan dilaksanakan. Itu dalam beberapa hari itu, sebelumnya itu memang kita doa puasa, tapi dalam beberapa hari itu. Tapi ada satu hari saya bangun pagi dan saya menyembah. Lalu dalam penyembahan ini saya sampai menangis juga, dan Tuhan memberikan pernyataan bahwa ada satu kekuatan yang besar, yaitu kekuatan setan. Kegelapan itu seperti menaungi dan menutupi, seperti ada tangannya, seperti ada tubuh, dan dia mau untuk setiap anak-anak Tuhan itu dilemahkan. Saudara, dan itu juga merupakan satu kekuatan yang saya boleh katakan untuk menguasai atmosfer kota ini. Saudara, ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Jadi di alam nyata mungkin saudara merasa biasa saja, tetapi di alam spirit ada sesuatu yang sedang bekerja untuk menjatuhkan, untuk saudara menggugat, mendakwa orang-orang pilihan. Nah saudara, kita harus belajar ini kembali. Ini sebenarnya kita flashback ya, atau kita review kembali dalam hidup kita ini ya. Nah saudara, kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ya. Roma 12 ayat yang kedua itu dikatakan dengan jelas sekali ya, Roma 12 mari saya undang saudara berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk, dan kita akan melihat satu terjemahan di dalam bahasa asing ya, yaitu di dalam
King James Version. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye might prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Jadi di situ dituliskan renewing of your mind. Jadi saya lihat terjemahan yang lain juga kebanyakan seperti itu. Nah, saya kebetulan mendapatkan satu Alkitab, yaitu Indonesian Modern Bible. Itu yang menerjemahkan jelas sekali. Ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ya. IMB, Indonesian Modern Bible. Di sini dikatakan janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Itu poin pertama. Biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiran. Itu yang kedua. Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim. Itu yang ketiga. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Seperti itu. Ya. Saudara, terpotong betulkan dulu. Nah, saudaraku, saudara harus pahami dan mengerti akan hal ini. Ya. Pahami akan mengerti akan hal ini, supaya setiap saudara, awas itu bilang lagi itu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tidak biar sudah, tidak usah. Itu sebenarnya cuma digeser aja sedikit ke timur. Ya, saudara, kalau saudara pahami akan hal ini, yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan orang-orang di dunia. Artinya saudara ini harus menjaga hidup saudara. Ya, no? Karena saudara ini adalah bintang. Saudara ini adalah bintang. Saudara ini adalah bintang-bintang. Begitu. Ya. Jadi harus kita jaga hidup ini. Ya. Ada poin-poin tertentu nanti yang kita bisa pahami dan kita bisa mengerti. Memang setan ini tidak mau saudara dengarkan ini baik-baik. Karena dia berusaha untuk bagaimana menganukan ini. Jadi kalau kita melihat, saudara, ini ada manusia dunia. Ini manusia memang benar-benar tidak mengenal Tuhan, tidak tahu Tuhan, dan itu adanya di luar sana. Di luar sana, saudaraku, itu dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi memang kenyataan itu seperti itu. Manusia duniawi itu tidak akan memahami perkara rohani. Begitu. Yang jadi persoalan adalah saudara dan saya yang sudah menjadi manusia rohani, karena kurangnya setia, karena kurangnya saudara bersekutu dengan Tuhan, sering tinggalkan ibadah, tidak
mengutamakan Tuhan, maka seringkali saudaraku perkara-perkara dunia itu bisa muncul. Ya, kalau kita lihat ini ada ego, ya, ini ada ego, ini hati manusia, ini Tuhan. Jadi ini adalah tubuh kita dan kursi itu adalah tahta hatimu. Nah, kalau ego itu berkuasa, jadi semua itu adalah kepentinganmu, kepentinganku, itu yang terutama. Tuhan itu nanti, ya seperti itu. Itu orang dunia, itu manusia duniawi yang tidak kenal Tuhan. Nah, saudara, adalah manusia yang belum menerima. Ini adalah orang-orang yang non-Kristen. Jadi Yesua itu berada di luar. Kemudian yang berikut adalah, ya, ini ada ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saudaraku, saudara cek dirimu, apakah kasih itu tetap ada atau tidak? Saudara, karena kalau kasih akan Bapa itu sudah tidak ada, itu masalah besar, sangat besar. Artinya Tuhan juga tidak ada dalam hati kita, tapi iblis justru yang mempengaruhi hidup kita. Seperti itu. Nah, saudara, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging itu telah nyata di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-22. Ya. Itu dikatakan dengan jelas, Galatia pasal 5, maaf, ya. Bukan pasal 5 ayat yang ke-19. Kalau pasal ayat 22 tadi berbicara tentang roh. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, kita kembali kepada Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 tadi. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia, ayat 16, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Jadi yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan, yaitu ego itu tadi. Kesombongan, yaitu ego itu tadi. Kepentingan kita jauh lebih utama dari kepentingan Tuhan. Seperti itu. Nah, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selamanya. Nah, ini adalah model manusia yang kedua, yaitu orang Kristen, sudah percaya Yesus.
Ya. Tetapi ini adalah Kristen duniawi. Ya, orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi masih dikuasai oleh keinginan daging dan ego. Nah, ini ego tetap menguasai. Jadi tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Hatimu itu tempat Tuhan bertahta. Dan ego itu berkuasa. Keangkuhan, ego, kesombongan, semua itu berkuasa, saudara. Dan Tuhan itu ada di bawah. Di luar ada di bawah. Jadi bukan menjadi hal yang utama Tuhan. Ya, saudara, itu adalah Kristen duniawi. Jadi ada manusia duniawi yang tidak kenal Tuhan, dan ada Kristen duniawi, Kristen sudah percaya Yesus. Ya. Tetapi mereka hidupnya masih dikuasai oleh kepentingannya sendiri. Egonya begitu kuat. Makanya inilah yang seringkali menimbulkan pertentangan. Inilah yang seringkali menimbulkan konflik dalam hidup kita. Saudara sadar atau tidak? Menimbulkan konflik. Tidak ada kasih di sana. Kalau ada kasih, bisa ada roh kerelaan. Kalau ada kasih, kita bisa mengalah. Kalau ada kasih, kita bisa memberi. Tetapi karena ego yang begitu kuat, sehingga susah sekali untuk kita mengalah. Dan potensi konflik itu sangat tinggi. Saudara, penyebabnya adalah di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Itu tidak ada di sini. Nanti saya mau tambah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sesibuk apapun. Saudara mungkin pikir doa puasa itu tidak penting. Silakan. Tetapi saya mau beritahu, doa puasa itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu. Itu akan mempunyai kekuatan yang besar untuk seluruh hidup kita, untuk seluruh keluarga kita, untuk seluruh suamimu, ya, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Saudara, karena memang ada setan-setan yang tidak bisa kita lawan dengan berdoa biasa. Ada, maksudnya tidak ada yang bisa lawan kalau tidak berdoa dan berpuasa. Saudara harus mengerti dan menyadari akan hal ini. Sesibuk apapun saudara berusaha. Apalagi saudara ini bintang di dunia, ini bintang. Sebagai bintang-bintangnya Tuhan. Apalagi kalau saudara sedang diangkat naik, engkau mungkin bisa punya alasan. Saya terlalu sibuk, urusan saya terlalu banyak. Tetapi engkau harusnya bilang, saya minta izin, saya harus berdoa dulu dan berpuasa. Hari ini saya harus ke gereja. Aturkan semua dalam satu rencana untuk saudara bisa pergi berdoa dan berpuasa. Seperti itu. Saudara, ini kita lihat selanjutnya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat.
Jadi ada kekuatan. Saya lihat itu ada kekuatan. Gelap. Dan saya itu merasa terhimpit dan saya tidak mampu. Saya ambil cawan perjanjian baru yang pertama. Tidak bisa dikalahkan. Dan saya ambil cawan perjanjian baru yang kedua. Dan saya berdoa, Tuhan, terutama saya minta adalah supaya setiap pagi itu tidak turun hujan. Dan saudara lihat selama 4 hari berturut-turut, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu hujan tidak turun. Hari ini pun saya masih mau buktikan. Minggu ini, Tuhan, saya kalau boleh minta minggu ini juga tidak turun hujan. Dan kekuatan kuasa kegelapan ini mundur. Cuma dia mundur, bukan kalah, dia mundur. Dia akan cari kesempatan untuk menyerang siapa saja. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan digigit, tapi ditelan. Jadi keputusannya adalah saudara harus berusaha bawa anakmu pergi ke gereja, bawa anakmu ajak ke persekutuan, bawa anakmu siapa saja perintahkan kamu harus pergi. Memang teladannya adalah kita yang harus jadi contoh, orang tua yang harus jadi contoh, sehingga anak kita dia bilang, mama ini hanya perintah saja. Tapi mama sendiri tidak pergi. Papa ini hanya perintah saja. Dan papa sendiri tidak pergi. Anak kita bisa bilang, mama ini terlalu cerewet. Sebenarnya itu kata-kata yang kurang baik. Tetapi anak sekarang karena sering nonton TikTok, nonton YouTube, itu bahasa-bahasa yang bahasa korak, bahasanya preman-preman, bahasa yang kotor-kotor itu masuk dalam diri anak-anak. Bentuk perlawanan, pemberontakan terhadap orang tua itu ada di sana. Termasuk perzinahan itu ada di sana. Caranya hanya satu, jangan tinggalkan pertemuan dan persekutuan. Karena pada saat saudara mendengar firman yang kita dengar itu akan bekerja. Entah itu orang mau melakukan atau tidak, tapi firman itu akan bekerja. Firman itu menjadi satu spirit. Firman itu akan mendorong kita untuk melakukan. Cuma kita mau atau tidak seperti itu. Saudara, dia ada masalah, tidak tahu putus cinta atau putus apa, kita tidak tahu. Dia minum Baygon. Baygon itu kan dari kata dua, bye-bye. Gon itu hilang lenyap. Saudaraku, lalu iklannya dia bilang Baygon sayang. Kok kira kalau minum Baygon lalu kau nanti masuk surga? Tidak. Saudara, ini ada satu rahasia yang memang sebenarnya sedang saya mau buka di sini. Lebih baik kau menangis di hadapan Tuhan daripada anakmu hilang. Terlibat dengan narkoba, terlibat dengan perzinahan, terlibat dengan kemabukan. Mungkin kau bilang tidak, tetapi kau tidak tahu bahwa anakmu sembunyi-sembunyi lakukan itu.
Karena kalau namanya anak itu dari 12 tahun sampai 18 tahun itu petualang, dia akan cari, dia akan berusaha. Saudara memang harus kontrol. Saudara memang harus berusaha untuk tahu apa yang anak saya lakukan. Nah, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita memang tidak punya pilihan. Kita harus setia. Kita lihat lagi di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Oh maaf, Yakobus pasal 1 ya. Ya, perikopnya adalah mendengar dan melakukan firman. Coba saja. Ya, udah bisa. Oke. Terima kasih semua. Ini Kristen duniawi. Ya. Ini Kristen sejati. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Kristen sejati itu, nanti kita baca ayat itu, karena itu sambungannya ini persis. Saudara, Kristen sejati itu adalah mendudukkan Yesus, mendudukkan Yeshua HaMashiach itu di tahta hatimu. Egomu, kepandaianmu itu ada di bawah. Keangkuhanmu, kesombonganmu, kemampuanmu itu ada di bawah. Yesus, Yeshua HaMashiach duduk di kursi tahta. Dalam hidup orang itu menjadikan Yeshua itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atas hidupnya. Jadi Yeshua ini adalah pusat hidupnya. Kalau kita lihat di dalam Kisah 10 ayat 36 ini, saudara bisa tahu. Nanti kita lihat ini Kisah 10 ayat yang ke-36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yeshua HaMashiach, yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yeshua HaMashiach itu bukan Tuhan untuk pribadimu saja, tetapi dia juga Tuhan untuk semua orang. Saudara, yang kedua itu Kristen yang setiap hari mau memikul salib. Lukas 9 ayat yang ke Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Sangkali dirimu. Engkau tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Ada hak di mana
serahkan kepada Tuhan. Tidak boleh lagi kau kuasai, tidak boleh. Hak itu diserahkan. Mungkin ada hak tertentu ya untuk berbicara atau apa, itu kita masih punya. Saudaraku, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Menyangkali diri itu artinya kita harus selalu mau mematikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang ditawarkan iblis setiap hari. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 tahun. Ia harus menyangkali diri, memikul salib. Kalau ada orang yang menjelekkan kamu, kalau ada orang yang memfitnah saudara, kalau ada orang yang dengan sengaja, saudara, karena saudara setia dengan Tuhan, mengolok-olok saudara, itu memang salib yang harus kita pikul. Kita memang layak untuk menderita. Nanti ada perkataan sedikit tersinggung, apalagi sedikit tersinggung, itu sebuah persoalan. Apakah kita mau memikul salib Yesus? Apakah kita mau sangkali diri kita, menyerahkan hak kita kepada Tuhan? Ada ayat mengatakan begini, kalau kau mau mengikut Tuhan, kalau kau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan lebih dari papamu, lebih dari mamamu, lebih dari saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki. Di dalam ayat itu dikatakan, bencilah papamu, bencilah mamamu, bencilah saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan. Artinya Tuhan mau saudara itu hanya fokus. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap perbuatan. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu jelas. Kata membenci itu artinya kita harus lebih mengutamakan Tuhan dari semua. Dan itu artinya kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Kalau kita dimaki orang, itu sebuah korban. Kalau kau tidak membalas, itu ada nilai di kerajaan surga. Kau difitnah, kau tidak membalas, itu ada nilai. Kadang ada orang tersinggung sedikit, marah sedikit, lapor kantor polisi. Ya kalau pas kebetulan kena polisi yang baik, ya puji Tuhan. Tapi kalau kena polisi yang tidak baik, mohon maaf saja. Karena polisi juga manusia, cuma dia punya otoritas. Saudara, memikul salib, sangkali diri pikul salib, dan setiap hari mengikutlah Tuhan. Ikutlah Tuhan. Seperti itu. Lalu kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-1. Wah, itu bukan Ibrani, salah tadi. Yang betul tadi yang pertama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-1.
19. Ya, saudaraku, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, renewing by your mind. Itu bukan Ibrani, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. Karena tadi malam saya sampai jam 2, jadi mungkin sudah tidak konsentrasi lagi. Artinya Yakobus tapi tulisnya salah. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, karena itu firman mengalir seperti air mengalir. Saya juga tidak tahu. Jadi setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, juga marah. Kemudian, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Jadi buang segala yang kotor, kejahatan, terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Kemudian, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, artinya berjuang atau berusaha untuk melakukan. Beda loh. Orang yang berjuang berusaha untuk melakukan. Contoh, Bapak berfirman, ampunilah seorang akan yang lain. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kamu. Artinya, kamu lihat surga saja tidak bisa. Lihat saja tidak bisa, bagaimana mau masuk? Dan ada orang-orang tertentu yang susah untuk mengampuni. Mengampuni bisa di bibir saja, tetapi dalam melaksanakan untuk betul-betul dengan ketulusan, dengan kejujuran mengampuni. Kalau kita mengampuni, kita lihat orang itu, kita bisa tertawa, Tuhan memberkati dia. Puji Tuhan. Walaupun orang itu nanti saudara datangi dan saudara ajak salaman, dia tidak mau salaman dengan saudara. Loh, saya ini pernah alami. Saya sudah tertawa saja, dan saya ajak untuk salaman ini, yang dia pukul tangan saya. Saya bilang puji Tuhan. Tapi ada satu pendeta di belakang saya, dia tidak terima. Siapa dia? Kurang ajar. Dia ajak salaman saja tidak mau. Saya bilang, saya langsung dorong dia, saya taruh di pojok, terus saya cerita. Sudah, tidak usah. Itu ada di airport, dia bilang, kurang ajar sekali. Memang dia ini siapa? Nah, jadi ada pendeta juga yang sungguh pendek, tidak bisa kendalikan emosi. Memang itu sebenarnya satu peristiwa yang sangat tidak baik, tetapi itu yang terjadi. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ini kita lihat. Sebab jika seseorang
hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang mengamati mukanya yang sebenarnya di cermin. Ya, tadi dikatakan yang pertama, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Dan yang berikut adalah mendengar firman saja dan tidak melakukan. Orang yang mendengar firman dan berusaha menjadi pelaku firman itu beda dengan orang yang hanya mendengar saja. Dia senang sekali dengar firman. Pendeta khotbah luar biasa. Cuma sebatas itu saja. Dan saudara rugi. Saudara berani berkata, aku harus menjadi orang. Aku harus berusaha. Aku harus berjuang untuk bisa menang. Orang kalau sudah terluka hatinya, kalau sudah sakit hati, terluka, tidak bisa lagi untuk mengaku. Dia maaf bagimu. Lagunya Blue besok ini. Saya suruh lupa lagunya dulu, saya hafal sedikit-sedikit. Mama saya ini mungkin hafal lagu. Tidak ada maaf bagimu. Yang tiada maaf bagimu. Saudara, nanti kita kena hukum. Saudara, tidak melakukannya, dia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di cermin, baru saja memandang dirinya. Oh, memang saya ini hebat, saya ini ganteng sampai, cantik sampai. Tetapi dia lupa. Satu muka tadi, mana yang dia sudah lupa. Itu adalah persoalan. Mukanya sendiri saja lupa. Ini firman yang bilang, bukan saya. Saudaraku, yang berikut adalah baru saja ia memandang dirinya, dia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan orang itu bertekun di dalamnya, bukan mendengar saja lalu untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh untuk melakukan. Saudara, orang itu dikatakan berbahagia oleh perlakuan, oleh perbuatan, oleh apa yang dilakukan, oleh apa yang dikerjakan atas orang. Saudara bilang, kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara bilang dengan teman, kamu adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kamu tidak hanya mendengar firman, tapi kamu tekun dan menjadi pelaku firman. Amin. Amin. Berusaha, berjuang untuk melakukan. Nah, saudara, setelah dimerdekakan, bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh berusaha, berjuang untuk melakukan firman. Ini
Kita melihat mengapa ini saya. Mungkin dulu sudah ya, saya sudah lupa. Di SOE kemarin sudah ya. Ya, di SOE kemarin sudah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Di situ tidak ada. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Hamasyah Tuhan kita. Jadi saudara, ini adalah roh yang di dalamnya adalah ada wahyu, hati nurani, dan persekutuan. Ini adalah keinginan roh. Ya, saudara lihat itu roh. Kemudian yang kedua adalah jiwa, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Miliki fungsi hati nurani yang murni. Jadi di sini itu ada di roh kita. Hati nurani ada di dalam roh. Kemudian pikiran, kehendak, dan perasaan itu adalah jiwa. Yang berikut ini adalah tubuh. Ada panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan kecap. Itu 5. Itu ada di dalam tubuh. Roh menerima firman Tuhan. Jiwa, pikiran, kemauan itu menyimpan dan mengaminkan. Pikiran mengaminkan, yang menyimpan mengaminkan firman. Lalu kemauan itu di sini dilihat mencenderungkan keputusan untuk mengikut firman. Kemauan. Pikiran adalah menyimpan, mengaminkan. Kemauan jadi bahasa mencenderungkan itu selalu ingin, maunya itu ikuti firman. Kemudian perasaan itu menghayati dengan sukacita akan apa yang diberitakan di firman, yang diterima di dalam roh, disimpan, diaminkan di pikiran, lalu ada keputusan, kemauan untuk mengikut firman, lalu perasaan ini berusaha untuk menghayati dan melakukan firman dengan sukacita. Dan yang terakhir adalah itu melakukan tubuh itu melakukan. Ya, ini kerajaan ke-8 atau iblis. Jadi iblis itu punya sifat mempengaruhi manusia di dalam kaitan hati. Sifat Adam lama yang penuh dengan dosa, perzinahan, percabulan, keinginan daging. Lalu, saudaraku, pikiran dikuasai oleh iblis. Kemudian pikirannya adalah pikiran dunia, karena sifat iblis itu masuk di
pikiran kita dikuasai dan pikirannya menjadi pikiran dunia. Ini adalah fakta daripada manusia lama. Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Elohim ialah hidup kekal dalam Yeshua Mashiach Tuhan kita. Saudara, yang berikut adalah ini kerajaan Elohim yang sifat daripada Tuhan itu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Lalu tetapi roh terbelenggu oleh pikiran yang belum diperbaharui. Roh Kudus ini tidak bisa buat apa-apa karena pikiran kita ini belum pikiran Kristus, belum pikiran Yesus. Pikirannya itu menjadi pikiran duniawi. Maka saudara perlu berubah oleh pembaharuan pikiran. Ya, dalam Roma pasal 12 saja. Saudara memang harus diubah. Ya, saudara. Dengan cara bagaimana? Saudara tata hatimu itu izinkan Tuhan yang berkuasa. Izinkan dia jadi Tuhan, menjadi Tuhan dalam tata hati. Taruhlah egomu di bawah, maka aku akan diperbaharui terus menerus. Rohmu dibebaskan. Semua ikatan belenggu yang berkaitan dengan rohmu dibebaskan. Belenggu atau roh yang terbelenggu ini itu bisa karena orang itu pergi ke dukun. Sekalipun dia Kristen, dia pergi ke dukun. Orang pintar tetap jalan terus. Jadi saya juga kadang-kadang tuh heran dan sungguh sangat heran. Sudah Kristen, selesai persekutuan, dia bilang, aku kan mau pergi ke Biak Utara dulu, cari orang pintar dulu. Saya bilang, orang pintar. Lalu istri saya kejar, orang pintar itu maksudnya bagaimana? Oh itu loh, tete-tete siapa yang biasa itu, diet atau apa itu, suka kasih air kah? Tiup-tiup. Kalau dia tidak makan pinang, kalau apa? Tapi kalau tiup-tiup dia makan pinang, kok ditiup sekali kuku kamera semua kayak setan. Nah ini betul saudara. Nah saudara perlu diubahkan oleh pembaharuan budi atau pikiran. Nah, fakta nyatanya seperti ini. Ini adalah bayi rohani yang baru dibebaskan. Satu Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena saya tidak cukup waktu untuk menguraikan fakta rohani, tidak cukup waktu. Saudara, ini hebat dan luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 1 sampai yang ke-4.
perikopnya adalah perselisihan. Jadi saudara harus paham betul ya. Saudara ini orang yang sudah dewasa atau masih terbelenggu, masih terikat, ada ikatan, rohmu masih terbelenggu karena mungkin garis keturunan. Saudara yang tahu dan saudara yang bisa merasakan semuanya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Yesus. Susulah yang kuberikan kepadamu, mimik cucu. Saudara tahu mimik cucu, kalau anak kecil kan saudara mungkin punya cucu, saudara, ayo mimik cucu dulu. Kuberikan kepadamu bukanlah makanan yang keras, sebab kamu belum dapat menerima, dan sekarang pun kamu belum dapat menerima, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi sudah Kristen tetapi duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, adakah dalam dirimu sekarang iri hati, kedengkian, kebencian, dan perselisihan? Adakah dalam dirimu sekarang ini ada konflik? Saudara yang tahu, saya tidak tahu. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi dan bukan hidup secara manusiawi? Bahwa kamu, ya maksudnya, bahwa kamu hidup secara manusiawi seperti manusia umumnya. Karena jika seorang berkata, aku ini dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan dan seterusnya, itu sampai 4 saja ini, saudara. Pilihannya adalah saudara berubah, renewing by your mind. Ini lagi, ini kerajaan Elohim, sifat Tuhan, Roh Kudus ini bertata dalam hati, dalam hati. Saudaraku, pikiran ini dibebaskan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran menjadi pikiran yang diperbaharui, menjadi pikiran Kristus. Fakta tentang manusia rohani. Itu adalah Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, dan oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesua Mesih. Saudara, ini nyata. Mengenal yang ketiga adalah mengenal kehendak. Jadi yang pertama tadi adalah, saudara, kita tidak boleh hidup seperti atau serupa dengan orang-orang. Janganlah kau hidup serupa dengan orang. Dan yang kedua, saudaraku,
Di situ dikatakan kita harus menjadi pelaku firman. Saudara, seperti ini. Kalau kita lihat, kita boleh baca lagi. Roma pasal yang ke berubahlah oleh pembaruan pikiran. Jadi yang pertama adalah serupa dengan dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia, berubah oleh pembaruan pikiran. Dan yang ketiga adalah membedakan mana yang kehendak daripada Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan, Elohim, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Tuhan Yesus Mahasiswa itu punya keinginan. Tuhan Yesus Mahasiswa yang bertahta di dalam tangga hatimu sebagai Tuhan itu punya keinginan. Dia punya hasrat hati. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu dia ingin hasrat hatinya itu melampiaskan. Dia ingin kehendaknya itu dilakukan. Tadi sudah dimulaikan panjang dari itu. Melalui hidupmu. Nah, inilah yang jadi persoalan di dalam pribadi, lepas pribadi masing-masing, termasuk saya. Karena seringkali bukan keinginan Tuhan yang kita lakukan, tapi keinginan saya, ego yang masih yang harus kita lakukan. Itu masalah. Karena kita minta pengertian, yang kita minta betul-betul roh kita itu dibebaskan, supaya kita punya pikiran Kristus, pikiran yang diperbaharui. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa itulah yang harus kita lakukan. Itulah keinginannya. Itulah hasrat hati Tuhan yang harus dilampiaskan, yang harus saudara lakukan, yang harus saya lakukan. Seperti itu. Jadi saudara sudah banyak dapat jawaban, banyak pertanyaan yang mungkin selama ini saudara bertanya, tetapi firman ini adalah jadi satu jawaban untuk setiap saudara dari saya. Dan saudara bisa tahu, bisa memilah-milah kira-kira apa yang ada dalam hidup saya yang masih kurang. Kira-kira apa yang harus saya perbaharui? Dan Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Apapun yang kita alami, Dia tidak akan membiarkan kita. Amin. Dia tidak akan meninggalkan kita. Cinta, kasih itu limpah. Luar biasa. Mari kita naikkan satu ujian.